Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Sistem Pendukung Keputusan D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih pada Ibu Tursina yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Nah, sebelum itu kami ingin mengenalkan saya Muhammad Farhan Hanif dengan NIM D1041231026 dan teman saya yang lainnya yaitu ada Ferdinand Handoko dan Yara Akmal Hardayananda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang model optimasi dengan algoritma. Oke. Nah, mungkin teman-teman belum tahu bagaimana tuh eh, cara model optimasi dengan algoritma ini bekerja. Nah, misalnya kita temui di kasus seperti saat menentukan jarak terdekat atau jarak terdekat antara suatu titik dengan titik lainnya. Itu bisa menggunakan dengan model optimasi dan algoritma. Nah, misalnya dengan menggunakan mode optimasi ini kita dapat mengefisiensikan waktu ataupun kita bisa mengefisiensikan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu eee, keputusan. Adapun tujuan dari pembahasannya yaitu pertama menjelaskan konsep dasar model optimasi dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Yang kedua, menganalisis peran algoritma dan menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Yang ketiga, yaitu mengkaji berbagai algoritma optimasi yang sering digunakan, serta mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya dalam penerapan di dunia nyata. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu model optimasi. Nah, model optimasi ini adalah sebuah pendekatan matematis yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan mempertimbangkan batasan tertentu. Adapun dalam model optimasi ini didasarkan pada 3 elemen utama, yaitu pada fungsi objek, variabel keputusan, dan kendala. Nah, apa itu, fungsi objek? Apa itu variabel keputusan? Atau kendala? Nah, kita bisa, jelaskan secara simpelnya seperti, fungsi objek itu sebagai tujuan akhir dari, suatu proses optimasi. Suatu proses optimasi itu kan biasanya ingin memaksimalkan keuntungan atau pendapatan ataupun meminimalkan, sumber daya yang digunakan. Itu dapat diartikan sebagai fungsi objektif. Yang kedua, dalam variabel keputusan nih, sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya suatu, proses optimasi. Misalnya, kalau di, kasus yang menentukan titik-titik terdekat itu, penggunaan variabel keputusan ini tuh seperti misalnya, kecepatan kendaraan dari suatu titik ke titik lain, ataupun seperti jarak antara titik tersebut dengan titik lainnya. Selanjutnya, di kendala kita dapat, memberikan contoh dari yang tadi, misalnya kendala itu, kendala di jalannya seperti kendaraannya, jenis kendaraan yang digunakan, seperti ataupun, jalan yang dilalui itu sepertinya macet atau tidak gitu. Nah, oke selanjutnya, adapun beberapa algoritma dalam model optimasi. Yang pertama, yaitu linear programming. Pemrograman linear atau konsep matematis yang digunakan untuk mencari solusi optimal, menggunakan asumsi sederhana untuk mengoptimalkan fungsi yang diberikan. Nah, pada linear program ini sendiri biasanya, memberikan hasil berupa jumlah maksimum atau jumlah minimum. Misalnya pada kasus tadi, kasus minimum tadi menggunakan misalnya minimum jarak yang ditempuh antara suatu titik dengan titik lainnya, ataupun, maksimumnya itu dapat berupa, maksimum 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 efektivitas antara suatu titik dengan titik lainnya. Dan kedua yaitu adalah, jenis algoritma nonlinear programming.
Nah, nonlinear programming ini atau biasa disingkat NLP adalah metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan hubungan antar variabel yang bersifat tidak linear. Misalnya suatu contohnya seperti NLP ini biasa digunakan pada proses untuk memaksimalkan return dengan resiko minimal karena hubungan antara aset dan portofolio yang bersifat nonlinear. Biasanya digunakan pada proses optimasi portofolio keuangan. Selanjutnya ada algoritma integer programming. Nah, integer programming ini atau disingkat IP adalah teknik optimasi dalam pemrograman matematika di mana beberapa ataupun satu variabel keputusan harus berupa bilangan bulat. IP digunakan ketika solusi yang diinginkan tidak dapat berupa angka, pecahan, seperti dalam masalah penjadwalan, logistik, dan desain jaringan. Nah, penggunaan IP ini contohnya seperti, dalam proses mengirim atau mengantar pesan via online. Nah, untuk menentukan rute optimal atau kendaraan untuk meminimalkan biaya tersebut, kan harus menggunakan bilangan yang diskrit, sehingga tidak bisa menggunakan harus menggunakan bilangan yang diskrit, yang di mana menggunakan operasi algoritma integer programming. Selanjutnya, pada kasus algoritma dynamic programming. Dynamic programming atau DP adalah salah satu teknik pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan bagikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Tujuannya adalah menghindari penghitungan yang berulang dengan menyimpan hasil dari sub masalah yang sudah diselesaikan. Contoh, kasusnya dari jenis-jenis dari DP ini sendiri ada 2, yaitu pertama top down dan bottom up. Yang di mana pada, jenis top down yaitu solusi diimplementasikan secara alami dengan menggunakan rekursi, sambil menyimpan solusi setiap sub masalahnya dalam array atau tabel hash. Dan yang kedua itu ada jenis, bottom up, yang di mana dalam jenis bottom up ini, masalah yang dipecahkan, dibagi menjadi beberapa sub masalah, kemudian sub masalah akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum masalah utamanya. Oke, selanjutnya ada, heuristik dan meta-heuristik algoritma. Pada algoritma heuristik merupakan metode pencarian solusi berdasarkan pendekatan praktis dan aturan tertentu yang dirancang untuk mempercepat proses pencarian solusi. Meskipun, tidak menjamin solusi yang benar-benar optimal, heuristik ini seringkali menghasilkan solusi yang cukup baik dalam waktu, yang wajar. Dalam, algoritma heuristik ini sendiri terdapat beberapa contohnya, misalnya, eee, algoritma greedy, algoritma local search, ataupun, algoritma tabu search. Selanjutnya ada algoritma meta-heuristik. Nah, di algoritma ini, pengembang dari heuristik memiliki mekanisme eksplorasi yang lebih luas, memungkinkan algoritma yang keluar dari solusi lokal dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi global optimal. Nah, meta-heuristik ini tidak bergantung pada struktur spesifik dari masalah yang dihadapi, sehingga lebih, fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis optimasi. Oke, selanjutnya. Nah, di saat ini kita akan, lihat perbandingan beberapa algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, pada, linear programming itu memiliki keunggulan sangat efisien dan menjamin solusi terbaik untuk masalah yang linear. Adapun kelemahannya yaitu terbatas dan tidak dapat menangani masalah nonlinear. Selanjutnya pada algoritma nonlinear, biasanya digunakan pada masalah yang lebih rumit dan tidak linear. Adapun kelemahannya yaitu sulit menemukan solusi terbaik, bisa terjebak di solusi yang kurang baik. Selanjutnya, pada algoritma integer programming, cocok nih untuk masalah yang butuh angka bulat, seperti jumlah barang yang diproduksi. Kelemahannya lebih sulit dihitung dibandingkan linear programming. Selanjutnya pada algoritma DP, lebih bagus untuk masalah yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Adapun kelemahannya yaitu butuh banyak memori dan waktu yang diperhitungkan lama. Pada algoritma heuristik, memiliki keunggulan yaitu bisa menemukan solusi yang
solusi dengan lebih cepat dan cocok untuk masalah yang sulit. Adapun kelemahannya tidak menjamin solusi terbaik, terkadang hanya mendekati optimal saja. Dan terakhir yaitu ada algoritma meta heuristik. Keunggulannya itu sangat fleksibel karena bisa diterapkan pada banyak jenis masalah, bahkan yang kompleks dan tidak memiliki pola tertentu. Adapun kelemahannya tidak selalu menemukan solusi terbaik dan butuh banyak pengaturan. Oke, contoh pemanfaatan dari model optimasi ini sendiri, dari yang, kita ketahui pada kasus pertama tadi, untuk menentukan jarak antara suatu titik dengan titik lainnya, kita dapat menggunakan adanya yaitu algoritma Jigsara. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu graf berbobot. Dengan prinsip greedy, algoritma Jigsara ini memastikan bahwa setiap titik-titik yang dikunjungi memiliki nilai bobot terkecil dan memungkinkan sehingga solusi yang dihasilkan adalah solusi yang optimal dan, dalam konteks waktu dan jarak tempuhnya. Oke, kesimpulannya yaitu berdasarkan pada pembahasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa, model optimasi dengan algoritma memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, yang di mana model optimasi ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Pemilihan model optimasi yang cocok eee, da dan tepat harus diperhatikan dengan kasus yang digunakan atau permasalahan yang dihadapi sehingga, algoritma yang digunakan tuh lebih optimal. Model optimasi yang berbasis algoritma ini memberikan solusi yang lebih fleksibel dan efisien, terutama dalam permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam metode deterministik secara langsung. Baiklah, oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih Ibu atau teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.